mengevaluasi sosial. SP yang pertama, membina hubungan saling percaya, identifikasi penyebab keuntungan berinteraksi dan kerugian tidak berinteraksi. Lalu, latih berinteraksi saat melakukan kegiatan rumah tangga dengan satu orang. Buat jadwal latihan harian atau dari kegiatan yang dilatih. SP yang kedua, mengevaluasi cara berkenalan dengan orang lain. Mengajarkan pasien berinteraksi secara bertahap saat melakukan kegiatan rumah tangga dengan 2-3 orang. Lalu, membantu pasien memasukkan kegiatan harian ke dalam jadwal harian. SP yang ketiga, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien dengan SP 1 dan SP 2. Lalu melatih pasien berinteraksi saat melakukan kegiatan rumah tangga dengan kelompok lain. Lalu mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. SP yang keempat, mengevaluasi jadwal kegiatan harian dengan SP 1, SP 2, dan SP 3. Lalu latih berinteraksi dengan kegiatan sosial. Buat jadwal kegiatan harian dari kegiatan yang dilatih. SP perawatan diri. SP yang pertama, identifikasi keuntungan merawat dan kerugian tidak merawat kebersihan diri. Lalu latih mandi secara benar. Lalu buat jadwal ke dalam buku harian. SP yang kedua, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien seperti SP yang pertama. Lalu menjelaskan cara berdandan dan membantu pasien mempraktekkan cara berdandan. Lalu mengajarkan pasien memasukkan kegiatan berdandan dalam kegiatan harian. SP yang ketiga, mengevaluasi jadwal kegiatan harian seperti SP yang pertama dan SP yang kedua. Menjelaskan etika makanan dan minuman. Lalu membantu pasien mempraktikkan cara etika memakan dan meminum. Dan menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian yang dilakukan pada pasien. SP yang keempat, mengevaluasi jadwal kegiatan harian seperti SP yang pertama, SP yang kedua, dan SP yang ketiga. Lalu menjelaskan etika BAB dan BAK. Lalu membantu pasien mempraktekkan BAB dan BAK. Dan menganjurkan pasien dalam kegiatan harian. Memasukkan kegiatan harian. SP halusinasi. SP yang pertama, membantu pasien mengenal halusinasi atau isi halusinasi, waktu yang terjadi halusinasi, frekuensi yang terjadi halusinasi, situasi yang menyebabkan halusinasi, respon pasien saat halusinasi yang muncul, dan menjelaskan cara mengontrol halusinasi secara bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, seperti minum obat dengan teratur. Kemudian, mengajarkan pasien menghardik halusinasi dan membantu pasien untuk memasukkan ke dalam jadwal latihan menghardik halusinasi guna mengontrol halusinasi. SP yang kedua, mengevaluasi jadwal kegiatan latihan pasien. Menghardik halusinasi, berikan pujian seperti memuji pasien. Melatih pasien mengontrol halusinasi dengan obat dan memasukkan cara kontrol menghardik dan obat dalam jadwal kegiatan harian. SP ketiga, mengevaluasi kegiatan menghardik dan obat, berikan pujian. Lalu melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan pasien. Kemudian
memasukkan cara kontrol bercakap-cakap dalam ke jadwal buku harian, seperti buku mandiri. SP yang keempat, mengevaluasi kegiatan latih, menghardik bercakap-cakap, dan minum obat serta berikan pujian. Lalu latih kontrol halusinasi dengan aktivitas atau melakukan kegiatan harian seperti mulai 2 hari kegiatan. Lalu memasukkan cara kontrol halusinasi dengan aktivitas dalam jadwal kegiatan harian. SP yang kelima, evaluasi kegiatan mandiri saat cara menghardik obat seperti bercakap-cakap dan kegiatan harian serta pujian. Lalu latih kegiatan harian dan nilai kemampuan cara kontrol halusinasi yang telah mandiri dilakukan. Nilai apakah halusinasi dapat terkontrol atau tidak terkontrol. SP resiko perilaku kekerasan. SP yang pertama, identifikasi penyebab, tanda dan gejala perilaku marah dan akibatnya. Lalu latih cara fisik, latih secara tarik nafas dalam dan pukul bantal. Lalu buat jadwal latihan harian atau dari kegiatan yang telah dilatih. SP yang kedua, evaluasi SP yang pertama dan SP yang kedua, lebih kepatuhan minum obat. Lalu buat jadwal kegiatan harian atau dari kegiatan yang dilatih. SP yang ketiga, evaluasi SP yang pertama dan SP yang kedua, dan latih cara asertif atau menyampaikan perasaan meminta dan menolak dengan baik. Lalu buat jadwal kegiatan harian atau dari kegiatan yang dilatih sebelumnya. SP yang keempat, evaluasi SP yang pertama, SP yang kedua, dan SP yang ketiga, dan latih kegiatan spiritual dan buat jadwal kegiatan harian atau dari kegiatan yang dilakukan atau yang dilatih. SP harga diri rendah. SP yang pertama, identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif atau buat daftar kegiatan harian. Yang lalu bantu klien menilai kegiatan yang dapat dilakukan saat saat ini, atau pilih daftar kegiatan yang dipilih oleh pasien. Bantu klien memilih salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. Latih kegiatan pasien yang dipilih. Lalu masukkan kegiatan ke dalam jadwal buku harian. SP yang kedua, mengevaluasi SP yang pertama dan berikan pujian pada pasien dan latih kegiatan nomor 2 yang telah disepakati. Lalu buat jadwal kegiatan harian dalam kegiatan yang dilatih dan harus dilaksanakan di luar sesi. SP yang ketiga, mengevaluasi SP yang pertama dan SP yang kedua dan berikan pujian serta latihan kegiatan nomor 3 yang telah disepakati oleh pasien, dan buat jadwal kegiatan harian atau dari kegiatan yang dilatih dan harus dilaksanakan di luar sesinya. Lalu buat jadwal kegiatan harian yang sudah dipilih oleh pasien. SP yang keempat, mengevaluasi SP yang pertama, SP yang kedua, dan SP yang ketiga, latih kegiatan nomor 4 yang telah disepakati, lalu berikan pujian kepada pasien. Lalu buat jadwal kegiatan harian atau dari kegiatan yang telah dilatih dan harus dilaksanakan di luar sesi. 4 kegiatan masing-masing 2 kali per hari. SP resiko bunuh diri. SP yang pertama,
mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, lalu mengamankan dan menyingkirkan benda-benda yang dapat membahayakan pasien, lalu mengidentifikasi aspek positif dan afirmasi. SP risiko bunuh diri. SP yang pertama, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, lalu mengamankan dan menyingkirkan benda-benda yang dapat membahayakan pasien, mengidentifikasi aspek positif dan afirmasi, lalu masukkan ke jadwal harian dan berikan pujian kepada pasien. SP yang kedua, evaluasi SP yang pertama dan identifikasi aspek positif keluarga dan afirmasi. Lalu buat jadwal kegiatan harian atau kegiatan yang sudah dilakukan dan memberikan pujian kepada pasien. SP yang ketiga, evaluasi SP yang pertama dan SP yang kedua, latih menyusun rencana masa depan, lalu buat jadwal kegiatan harian dan berikan pujian kepada pasien. SP yang keempat, evaluasi SP yang pertama, SP yang kedua, dan SP yang ketiga, dan latih ke realisasi rencana masa depan yang telah disusun oleh klien, dan buat jadwal kegiatan harian lalu berikan pujian kepada pasien. SP waham. SP yang pertama, membantu orientasi realita, lalu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terjadi dan melatih pasien mengetahui kebutuhannya, lalu membimbing pasien memasukkan dalam ke jadwal kegiatan harian. SP yang kedua, memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, lalu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh pasien dan melatih kemampuan yang dimiliki oleh pasien dan membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. SP yang ketiga, memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, lalu menjelaskan cara pengobatan yang benar dan membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian yang dilakukan oleh pasien. Sekian video dari saya, terima kasih.